Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nasya Rahmanani dengan NIM C2401231091. Saya dari kelompok 5 Biologi Molekuler. Jadi, saya di sini akan melakukan molecular teaching mengenai analisis molekuler elektroforesis gel. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis molekuler elektroforesis. Elektroforesis gel DNA adalah metode yang digunakan untuk memisahkan molekul DNA berdasarkan ukurannya, menginterpretasikan gambar DNA secara manual untuk mendapatkan hasil yang sangat akurat sangatlah sulit, memakan waktu, dan memiliki risiko kesalahan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas pergerakan molekul DNA itu sendiri. Molekul DNA akan berhenti pada jarak migrasi tertentu yang bergantung pada muatan, bentuk, dan ukurannya. Dengan demikian, kecocokan suatu DNA dapat dianalisis berdasarkan hasil dari elektroforesis DNA tersebut. Salah satu bahan standar yang digunakan dalam elektroforesis DNA adalah gel agarosa. Pada elektroforesis gel agarosa, molekul DNA dianalisis berdasarkan posisinya setelah mengalami migrasi dan DNA yang dianalisis dibandingkan dengan DNA marker atau DNA yang telah diketahui. Pada elektroforesis, media pemisah yang digunakan adalah gel agarosa atau bahan yang lain yang memiliki tingkat viskositas yang tinggi. Kecepatan migrasi dalam elektroforesis sangat dipengaruhi oleh kekentalan medium, ukuran atau bentuk molekul, dan muatan molekul. Kekuatan asam dalam medium yang juga mempengaruhi besar muatannya saat ionisasi terjadi, sehingga larutan buffer diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, analisis kemampuan media dalam memisahkan molekul sangat penting agar proses dapat dilakukan secara efektif dan maksimal. Alat elektroforesis terdiri dari medium pemisah yang terhubung dengan dua elektroda dan kertas saring. Media pemisah dapat berupa gel agarosa, pati, atau poliakrilamida. Media tersebut terdiri dari dua bagian yang dihubungkan oleh sumbu asbes. Satu bagian berisi elektroda platina, sedangkan bagian lain berinteraksi dengan medium elektroforesis. Elektroforesis melibatkan beberapa komponen utama. Yang pertama adalah larutan elektrolit yang berfungsi sebagai pembawa komponen, biasanya berupa larutan buffer dengan pH yang sesuai dengan karakteristik senyawa yang akan dipisahkan. Selanjutnya ada media pemisah, yaitu tempat di mana proses pemisahan berlangsung yang dapat berupa kertas seperti selulosa asetat atau selulosa nitrat, gel kanji, gel polikrilamid, dan busa poliuretan dan atau agar-agar. Komponen paling penting adalah elektroda yang berfungsi menghubungkan arus listrik dengan media pemisah serta sumber energi seperti baterai yang memberikan arus listrik pada rangkaian alat. Menurut Harahap 2018, proses pemisahan melalui elektroforesis dipengaruhi oleh teknik operasional alat dan beberapa faktor penentu, yaitu yang pertama ada sampel. Karakteristik sampel seperti muatan, ukuran, dan bentuk molekul memengaruhi laju perpindahan. Total muatan berbanding lurus dengan laju migrasi dan konsentrasi muatan bergantung pada pH. Molekul yang lebih besar akan mengalami perpindahan yang lebih lambat dan membutuhkan lebih banyak energi. Yang kedua ada larutan buffer. Larutan buffer menjaga pH medium pemisah dan menyediakan elektrolit untuk aliran listrik. Pemisahan pH dan interaksi ion buffer dengan senyawa yang dipisahkan sangat penting untuk mencegah perubahan struktur molekul. Kekuatan ionik buffer biasanya berkisar antara 0,05 sampai 0,15 mol per liter, di mana kekuatan ionik yang rendah meningkatkan kecepatan pergerakan, sedangkan yang tinggi menghasilkan pitot tajam namun lebih banyak panas dan pergerakan terbatas. Yang ketiga adalah medan listrik, yaitu sumber listrik yang stabil diperlukan untuk aliran dengan tegangan konstan. Kekuatan ionik medan listrik yang ideal berkisaran antara 2 sampai 8 volt per cm. Tegangan lebih dari 10 volt cm
dapat menyebabkan pemanasan, kehilangan air dalam media, dan pergeseran hasil fragmen yang dapat mendenaturasi senyawa. Meskipun tegangan tinggi dapat mempercepat pemisahan, hal ini juga dapat menyebabkan difusi yang optimal untuk molekul berat terendah.